Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Aulia Kirna Aras. Saya perwakilan dari DMS yang akan membawakan kultum pada hari ini. Kultum saya hari ini berjudulkan keutamaan sholat 5 waktu. Seperti yang saya dan kalian ketahui, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu juga berdasarkan dengan sholat yang kita lakukan, apa itu sudah benar atau belum. Untuk apa kita gunakan umur kita, apa isi umur kita, berkah atau tidaknya umur kita, itu bisa dilihat juga dari sholat kita. Bagaimana kita melakukan sholat, bacaannya, sering tidaknya. Seberapapun dosamu, jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah. Jadi kita komunikasi itu dengan Allah itu menggunakan sholat ini. Nah, sholat ini bukan sekedar seperti kewajiban kita, tapi juga kebutuhan kita. Yang mana seperti sekolah, kita butuh sekolah untuk menyiapkan masa depan kita. Kita juga butuh sholat ini untuk kemudahan di akhirat kelak dan kemudahan di dunia juga. Perbaiki sholatmu, perbaiki bacaannya. Sholat di awal waktu, sholat yang seperti apakah yang dapat menolong kita, yaitu sholat yang mana kita tuh dengan ihsan, yang menganggap Allah itu benar-benar tahu kita sedang sholat, benar-benar Allah itu memperhatikan kita. Entah kita menganggap Allah itu di depan kita, ataupun kita merasakan Allah itu mengawasi kita. Walaupun banyak dari kita yang mencampurkan urusan duniawi ketika sholat, kita harus terus memperbaiki sholat kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang diperiksa dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika didapati sholatnya sempurna, maka diterima sholat dan semua amalnya. Dan apabila sholatnya ada yang kurang, maka ditolak sholatnya juga semua amalnya. Jadi sebelum kita melakukan amal yang lain, kita harus memperbaiki sholat ini terlebih dahulu. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa sholat menjadi pembeda atau pembatas tegas antara kita dengan orang-orang yang kafir. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Senada dengan hadis tersebut, Umar bin Khattab juga menyatakan, tidak ada Islam bagi seseorang yang tidak menegakkan sholat. Sholat bagi diri sendiri, selain menjaga kita dan berupa kewajiban, sholat memperbaiki kita menjadi lebih baik, lebih disiplin, entah itu disiplin waktu ataupun dalam ajarannya. Jika sholat fardu, sholat 5 waktu kita sudah bagus, mungkin kita bisa menambahkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya, seperti tahajud ataupun sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau sepertiga malam. Biasanya jam 1, 2, pokoknya sebelum subuh, bersifat sunnah, tetapi sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Yang memiliki keistimewaan, keselamatan, dan kesenangan dunia dan akhirat. Mendapatkan perhatian, mendapatkan khususlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholat sunnah yang baik dilaksanakan saat bulan Ramadan juga, itu bisa sholat duha. Mungkin kita bisa kayak biasa ini di bulan Ramadan dulu, dan lama-kelamaan insya Allah bisa rutinitas ke biasanya. Arti dari sholat sunnah duha ini adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu duha, ketika matahari mulai naik sekitar pukul 7 sampai sebelum zuhur. Dalam melaksanakan sholat duha, rakaat yang dilaksanakan paling sedikit yaitu 2 dengan sekali salam. Sama seperti sholat sunnah lainnya, sholat duha juga memiliki banyak manfaat bagi orang yang melaksanakan. Dapat melapangkan dada, memudahkan rezeki kita. Sholat duha juga kayak bisa ngurangin stres kita, jadi lebih mempertenangkan kita. Dalam semua amalan sholat kita, saat sholat selesai mungkin kita bisa menambahkan amalan baik lainnya, seperti mengaji dan tidak lupa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kita ada sedang di atas atau di bawah, kita tetap harus memanjatkan doa. Jangan sampai kita senang gitu, akhirnya kita lupa sama Allah, jadinya kita nggak berdoa.
Dan siapa yang memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya setiap sholat fardu, dia telah melaksanakan syukur untuk mereka. Allah Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya sebesar kesungguhan dan kebutuhan hamba tersebut. Nasihat dari Ibnu Majah. Sejalan dengan firman Allah pada surat Al-Mu'min ayat 60. Semoga kita selesai ini dan kedepannya bisa memperbaiki sholat kita, serta amalan kita yang lain. Dan kunci utama dikabulkannya doa Allah yaitu beriman dan mematuhi segala perintahnya. Mungkin isi dari kurikulum saya ini terlalu basic atau terlalu dasar, tapi semoga kita terus bisa memperbaiki sholat kita dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.